Puji nama Tuhan, Shalom, Tuhan, selamat pagi semuanya. Bersyukur hari baru Tuhan anugerahkan bagi kita. Dan sebelum kita memulaikan semua aktivitas kita sepanjang hari ini, Bapak Ibu Saudara, mari kita mau datang menyembah dan meninggikan Tuhan kita yang baik, amin. Buka hatimu saudara, mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur, kami datang di hadirat-Mu dengan hati yang berlimpah ucapan syukur. Berterima kasih untuk rahmat-Mu yang baru, anugerah-Mu berlimpah dalam hidup kami. Sungguh kami menyadari hidup kami adalah milik-Mu Tuhan. Dan biarlah pagi hari ini pujian kami menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami persembahkan syukur kami hanya di hadapan-Mu Tuhan. Ini doa syukur kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin, amin. Buka hatimu saudara, sembah Tuhan pagi hari ini. Nikmati kehadiran Tuhan. Dimanapun Anda berada saat ini, mari nikmati Tuhan. Bawa syukurmu bagi Dia. Ya Yesus, Kau baik Tuhan. Selamanya Kau setia dalam hidup kami. Yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di sempurna.
mengucapkan syukur di hadapan-Mu Tuhan. Ku bersyukur Buat semua yang kami lewati, Tuhan, setiap musim hidup kami Tuhan. buat kasih setia di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur padamu Tuhan. Ku bersyukur Tuhan, Buat kasih setiamu Tuhan. buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur bersyukur padamu Yesus, buat semua yang kami alami, buat semua yang kami lalui. Kau bersama kami Tuhan, Kau yang menyertai kami, tak pernah kami ditinggalkan, tak pernah kami sendirian. Kau selalu syukur hanya bagimu Yesus. Kami bernyanyi bagimu Tuhan, Kau baik, Tuhan Kau setia dalam hidup kami. Syukur hanya bagimu Yesus. Saja yang layak ditinggikan, kami mengagumi Engkau Yesus. Kami kagumi Engkau, Kami mengagumi pribadi-Mu yang mengasihi kami Tuhan. Kau layak disembah Tuhan. Sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Selami kasih-Mu ya Yesus, dalam tak terduga. Sungguh kami kagum Tuhan. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau.
Puji Tuhan, kita bersyukur semua tetap sehat dan baik-baik. Kita menyongsong lagi hari yang baru ini. Kita tidak pernah ditinggalkan sendirian. Tuhan menyertai kita, Tuhan terus menolong kita, melindungi kita, dan Dia menyediakan semua yang kita perlukan. Mari sebelum merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita berdoa. Bapa di surga, kami mau berdoa sama-sama dengan seluruh umat Tuhan yang terhubung dengan program ini di rumah masing-masing. Kami naikkan pujian, hormat dan syukur kepada Bapa di surga, anugerah-Mu yang membuat kami sehat, kuat, kami baik-baik sampai hari ini. Tuhan, kami percaya Engkau punya rancangan-rancangan kebaikan bagi kami. Kami percaya Engkau Bapa yang baik bagi kami. Biarlah pengurapan Roh Kudus-Mu Tuhan membuat kami bisa menangkap isi hati Tuhan dan menerima berkat yang baru dari surga pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Bapak Ibu yang diberkati, pagi hari ini kita mau merenungkan kebenaran firman Tuhan tentang ketaatan karena kasih. Jadi kalau kita mau taat untuk melakukan kebenaran firman Tuhan, kalau kita mau melakukan perintah-perintah Tuhan, apakah kita taat itu karena takut, kita taat supaya diberkati, kita taat karena diperintah oleh orang lain? Mari kita lihat Tuhan mau waktu kita melakukan ketaatan semua itu adalah dasarnya karena kasih. Dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-14 ayat 15 sampai 17 demikian bunyi firman Tuhan. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Jadi dalam Injil Yohanes pasal 14 ini di ayat-ayat sebelumnya Tuhan itu menekankan kepada murid-murid yang akan ditinggalkan bahwa seperti Dia dan Bapa satu. Begitu juga Dia akan tinggal di dalam kita. Nah kemudian Dia minta kepada murid-murid bagaimana waktu Dia tidak ada nanti, waktu Tuhan Yesus tidak ada, bagaimana bisa melakukan dengan taat semua yang Tuhan sudah ajarkan. Bagaimana mereka bisa mengenang dan mengingat semua yang Tuhan sudah ajarkan dan melakukannya. Nah, Tuhan bilang bahwa ketaatan itu hanya dilakukan karena kasih. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Jadi dimulai dulu yang paling penting adalah hubungan. Hubungan pengenalan kita dengan Tuhan yang membuat kita otomatis mau menyenangkan hatinya. Otomatis kita mau melakukan apa yang sesuai dengan firman Tuhan. Tidak lagi menjadi sukacita kita untuk melakukan segala pemberontakan, segala kenajisan dari dunia ini karena kesukaan kita dalam mengasihi Dia dan melakukan segala perintahnya. Nah Tuhan bilang di sini bahwa kalau kamu mengasihi aku, kamu akan melakukan segala yang aku perintahkan, segala perintahku dan aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Jadi Tuhan mulai meninggalkan apa yang menjadi rencananya bagi murid-murid yang akan Dia tinggalkan dan juga buat kita semua bahwa sesudah Tuhan Yesus kembali ke surga Dia tidak meninggalkan kita seorang diri sendirian sebagai yatim piatu, tapi Dia memberikan seorang penolong yang lain. Artinya yang lain di sini artinya pribadi yang lain tapi yang setara, yang sama, yang punya fungsi dan tujuan kerja yang sama dengan Tuhan Yesus yang akan meninggalkan mereka. Jadi dia bilang bahwa Roh kebenaran itu akan menyertai kamu selama-lamanya, akan menyertai kamu selama-lamanya. Jadi supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Jadi tujuannya adalah supaya Dia akan menyertai kita selama-lamanya. Lalu Tuhan menjelaskan bahwa dunia tidak mengenal Dia, tapi kamu mengenal Dia sebab Ia menyertai kamu dan diam di dalam kamu. Kita lihat ini ada tahapannya bahwa Roh Kudus itu sudah menyertai, tapi harus tinggal di dalam kita dan menyertai kita selama-lamanya. Dunia tidak mengenal Dia.
Jadi kita kalau hidup dalam prinsip-prinsip dunia, kita sama dengan dunia, kita tidak bisa mengenal kehadiran Roh Kudus itu. Waktu kita mengenal kehadirannya, maka Roh Kudus itu mau tinggal di dalam hati kita dan dia menyertai kita selama-lamanya, sehingga kita tidak akan sama lagi dengan orang-orang di dunia yang tidak percaya. Kita mengalami perubahan perilaku kita, perubahan tingkah laku kita karena dia tinggal di dalam kita. Dikatakan bahwa kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Jadi kalau dunia tidak mengenal, kita yang pertama dulu mengenal dia. Mengenal dulu, proses pengenalan itu baru dia tinggal dalam kita. Dan yang ketiga, dia menyertai kita selama-lamanya. Itu rencana dan tujuan Tuhan. Jadi langkah awal adalah bagaimana kita mengenal dia sebagai satu pribadi penolong roh kebenaran yang akan tinggal di dalam kita. Jadi dia datang untuk menolong kita. Tapi kalau kita tidak mengenal dia, maka kita tidak bisa berjalan bersama dengan dia. Kita tidak bisa menikmati apa yang dia sediakan buat kita. Dia mau menolong kita, dia mau membimbing kita, dia mau menguatkan kita, dia mau mengajarkan kita di waktu-waktu yang sulit. Jadi langkah awal adalah bahwa langkah paling pertama yang paling penting adalah bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Waktu kita mengasihi dia, kita rindu untuk melakukan perintah-perintahnya, firman-Nya. Jadi itu dari keputusan kita. Bahwa hati yang mengasihi Tuhan, kita rindu untuk melakukan kehendak-Nya, menyenangkan Tuhan. Kita tidak mau lagi sama dengan dunia ini, kita tidak mau sama dengan orang lain. Kita mau supaya kita terpisah dari dunia ini, daripada semua kehidupan yang lama kita. Mungkin sebelumnya itu menjadi satu kebiasaan, menjadi satu hobi kita yang kita tahu bahwa itu merugikan hubungan kita dengan Tuhan. Memisahkan hubungan kita dengan Tuhan, memisahkan dan melemahkan kita secara pribadi. Maka kita harus ambil keputusan bahwa kalau kita mengasihi Tuhan, kita harus mengenal dia yang tinggal di dalam kita, mengenal dia. Tidak ada satu orang pun yang bisa menyebut Yesus itu Tuhan. Kalau kita mau datang beribadah, kalau kita mau berdoa, berarti Roh Kudus sudah bekerja di dalam kita. Roh Kudus sudah bekerja, dia sudah mendorong kita untuk datang mendekat kepada dia, untuk merindukan dia dan untuk mendengarkan kebenaran-kebenaran firman-Nya. Tetapi kalau kita stop sampai di situ, maka kita tidak akan mengenal dia karena dia menunggu. Roh Kudus itu sifatnya dia menunggu kita, menanti kita, bagaimana kita mau berserah kepada dia, bagaimana kita mau mengandalkan dia, bagaimana kita mau mempercayakan seluruh kehidupan kita kepadanya. Maka dia akan menguatkan kita, dia akan melengkapi kita, akan menghibur dan menolong kita supaya kita bisa melakukan segalanya yang kita perlukan dalam kehidupan ini. Dan Bapak Ibu, mari kita lihat bahwa kita menyadari bahwa sebagai manusia kita punya keterbatasan. Kita tidak bisa sangkali bahwa tanpa rencana mungkin tiba-tiba kita adalah masalah-masalah yang sulit. Kita adalah masa-masa yang sukar, masalah-masalah yang berat datang menantang kita. Nah, mari lihat bahwa mengenal dia lewat pribadi kita masing-masing, untuk mau terbuka dengan apa yang Roh Kudus mau bicara, apa yang dia mau sampaikan, itu kita mengenal dia bahwa oh ini suaranya, oh ini caranya dia untuk membimbing kita. Waktu kita tahu itu, maka tidak akan ada satu masalah pun yang bisa menghancurkan. Karena waktu kita berseru, Tuhan, Engkau Bapa yang setia, Engkau memberikan kekuatan, Engkau menghibur, maka dia berjanji bahwa kita bisa melewati segalanya. Dia bilang bahwa kita jangan kecut, jangan tawar hati. Kita harus mempercayai bahwa pertempuran itu adalah bersama dengan Tuhan. Dia yang mengalahkan musuh-musuh. Dia yang melindungi, membela kita. Kemenangan dalam pertempuran bukan kehebatan kita, bukan kuat dan gagah kita, bukan karena kelebihan perlengkapan perang kita, tapi semata-mata karena Tuhan di pihak kita dan dia berjanji untuk membela kita, menolong kita. Jadi semua yang kita hadapi menjadi satu ketekunan bagi kita untuk menantikan dia, untuk sabar dan mempercayai dia. Justru
makin besar musuh yang datang dalam kehidupan kita, masalah yang datang, justru disitulah kesempatan untuk kita makin dikembangkan. Kita akan memperoleh kekuatan yang baru, kita akan memperoleh hikmat dari Tuhan, kita akan kapasitas di dalam kita akan diperlebar sehingga kita akan mampu terus menghadapi hal-hal yang akan datang. Karena selama kita hidup dalam dunia ini tidak ada janji bahwa tidak akan datang masalah dan tantangan-tantangan dalam kehidupan ini. Dia berjanji bahwa dia menyertai, tapi kita lewat air yang dalam, lewat sungai-sungai yang banjir, lewat api, dia janji dia menyertai. Jadi bagian kita adalah mengasihi dia supaya hati kita kuat. Karena kita mengasihi dia, maka roh kita terikat dengan rohnya. Kekuatan bukan berasal lagi dari roh manusia kita, tapi kekuatan kita berasal dari Tuhan yang sudah menyatu dengan roh kita. Sehingga kekuatan itu datang dan kita akan ingat Tuhan bilang, jangan kecut dan tawar hati. Jangan menjadi lemah, tapi kuatkan dan teguhkan hatimu. Bertindak hati-hati, renungkan firman dan bertindak hati-hati. Jadi kita bukan ikut Tuhan tuh lalu kita pasif. Kita tidak buat apa-apa sambil kita menunggu terserah Tuhan saja apa yang Tuhan mau. Tapi mari lihat bahwa waktu kita melakukannya, waktu kita melakukan ketaatan karena kita mengasihi, maka kita akan lihat bagaimana kerjasama Tuhan yang mengasihi kita. Kalau kita mengasihi Tuhan karena dia sudah lebih dulu mengasihi kita. Dan dia mengasihi kita tanpa syarat, dia mengasihi kita tidak pernah berubah, tidak pernah berakhir kasihnya kepada kita. Jadi kalau kita mengasihi dia, dia lebih dulu mengasihi kita sehingga kita bisa yakin bahwa kalau dia sayang kita, dia tidak akan tinggalkan kita sendirian. Kita tidak bergumul sendirian, serahkan semua beban kita kepadanya. Kita taat dari mengenal dia dan mengandalkan dia, bergantung kepadanya, maka semua yang kita menjadi beban dalam hidup kita bukan lagi kita sendiri, tapi dia yang berperang bagi kita. Mari kita satu di dalam doa. Bapa, terima kasih, biarlah pagi hari ini Engkau mendapati hati kami semua mengasihi Engkau Tuhan, karena Engkau lebih dulu mengasihi kami. Kami yang masa lalu kami penuh dengan kejahatan, penuh dengan kekurangan-kekurangan, tapi Engkau mengasihi kami, Engkau menebus kami. Sebab itu kami mempercayai bahwa Engkau selama-lamanya akan menyertai kami. Tolong supaya kami melakukan ketaatan karena kasih kepadamu Tuhan. Terima kasih karena ada seorang penolong Tuhan yang tinggal dalam kami. Pribadimu Tuhan, rohmu Engkau taruh dalam kami dan terus akan menolong, menghibur, membimbing, melindungi Tuhan, menasihati kami melewati hari-hari dalam dunia ini. Tolong umatmu Tuhan dalam rumah-rumah tangga, tugas pekerjaan pagi hari ini, biar hati kami semua dikuatkan, diteguhkan. Biar kami mendapatkan penghiburan oleh Roh Kudus-Mu dan kami akan lihat jalan keluar, kami akan lihat penyediaan, kami akan lihat pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan buat setiap umat Tuhan. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Tuhan memberkati. Shalom.